Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimul Istiqomah dengan NIM 24106112121105. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Komponen Sumber Daya Hutan. Komponen sumber daya hutan terbagi menjadi 4, yaitu hutan sebagai ekosistem, yang kedua keanekaragaman hayati hutan, yang ketiga fungsi ekologis hutan, yang keempat fungsi sosial ekonomi hutan. Hutan tidak hanya kumpulan pohon, tetapi sebuah ekosistem yang kompleks. Kita akan melihat bagaimana hutan terdiri dari flora, fauna, tanah, air, dan iklim. Kemudian membahas keanekaragaman hayati serta fungsi ekologis dan sosial ekonominya. Hutan sebagai ekosistem ada flora yang contohnya seperti pohon besar, tumbuhan bawah hingga lumut dan jamur. Faunanya pun beragam, mulai dari serangga kecil hingga mamalia besar seperti gajah dan harimau. Tanah di hutan subur, kaya unsur hara serta menyimpan air. Hutan juga punya sumber air seperti sungai dan danau yang menjaga siklus hidrologi. Selain itu, hutan menciptakan iklim mikro yang membuat udara lebih sejuk dan lembab. Semua komponen ini saling berhubungan membentuk sistem yang seimbang. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati hutan. Keanekaragaman hayati di hutan di Indonesia sangat tinggi. Bahkan kita disebut sebagai salah satu negara mega biodiversity di dunia. Ada spesies endemik yang hanya ada di wilayah tertentu, misalnya komodo dan jalak babi. Ada spesies langka seperti harimau Sumatera dan orang hutan yang populasinya semakin sedikit. Selain itu, ada spesies yang dilindungi hukum agar tidak punah seperti bunga Rafflesia arnoldi dan burung cendrawasih. Semua ini menjadikan hutan sebagai gudang genetik yang sangat berharga. Selanjutnya ada fungsi ekologis hutan. 1. Pengatur tata air. Pengatur tata air hutan berperan sebagai spon alami. Akar-akar pohon menyerap air hujan lalu menyimpannya di dalam tanah. Air ini dilepaskan secara perlahan ke sungai atau mata air. Dengan mekanisme ini, hutan mencegah banjir ketika curah hujan tinggi dan mencegah kekeringan ketika musim kemarau. Itulah sebabnya daerah yang hutannya gundul sering mengalami banjir bandang saat hujan dan kekeringan parah saat kemarau. Yang kedua, penyerap karbon. Pohon melakukan fotosintesis, menyerap karbon dioksida dari udara dan menghasilkan oksigen. Proses ini sangat penting untuk mengurangi efek rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim global. Hutan tropis seperti di Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia karena menyumbang oksigen sekaligus mengurangi konsentrasi gas rumah kaca. Yang ketiga, penyangga keanekaragaman hayati. Hutan menjadi habitat alami bagi berbagai jenis flora dan fauna. Setiap spesies memiliki peran dalam rantai makanan. Misalnya pohon menghasilkan buah, dimakan oleh burung atau mamalia. Lalu hewan-hewan itu menjadi mangsa predator. Jika hutan hilang, maka ekosistem ini akan rusak. Banyak spesies kehilangan tempat hidup dan bisa terancam punah. Yang keempat, pencegah erosi dan longsor. Akar-akar pohon berfungsi mengikat tanah sehingga tetap kokoh dan tidak mudah hanyut oleh air hujan. Di daerah perbukitan atau pegunungan, hutan sangat penting untuk menahan lereng agar tidak longsor. Jika hutan ditebang sembarangan, tanah jadi gundul dan mudah tererosi, menyebabkan sedimentasi sungai dan menurunkan kualitas air. Selanjutnya ada fungsi sosial ekonomi hutan. Selain fungsi ekologis, hutan juga memiliki manfaat sosial ekonomi yang besar bagi kehidupan manusia. Hutan menyediakan berbagai sumber pangan alami seperti buah-buahan, umbi-umbian, madu, serta satwa liar yang dimanfaatkan secara tradisional. Banyak tumbuhan hutan juga memiliki khasiat sebagai obat-obatan, sehingga sejak dahulu digunakan dalam pengobatan tradisional masyarakat. Dari sisi energi, kayu, dan biomasa, hutan dapat dijadikan bahan bakar maupun sumber energi alternatif yang bernilai ekonomis. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan pun memperoleh penghasilan dari pemanfaatan hasil hutan, baik kayu maupun non-kayu. Hasil hutan non-kayu seperti rotan, getah, damar, bambu, dan madu menjadi komoditas penting yang mendukung perekonomian lokal. Selain itu, hutan juga membuka peluang melalui kegiatan ekowisata yang tidak hanya memberikan pemasukan bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pelestarian alam. Di sisi lain, masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan hutan memiliki aturan dan kearifan lokal untuk mengelola sumber daya hutan. Secara bijak, pemanfaatan tetap berkelanjutan bagi generasi berikutnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting karena terdiri dari berbagai komponen ekosistem. Hutan menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk spesies endemik, langka, dan dilindungi. Selain itu, hutan memiliki fungsi ganda, ekologis untuk menjaga keseimbangan alam dan sosial ekonomi untuk mendukung kehidupan manusia. Dengan demikian, menjaga hutan sama artinya dengan menjaga masa depan manusia dan bumi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.